meyakinkan kita. Boleh slide-nya? Ya. Karena Natal meyakinkan kita. Yang pertama, Allah juga peduli pada yang tak memiliki keuntungan, disadvantage. Allah peduli kepada semua orang, dan juga bahkan di Alkitab kita akan melihat terutama kepada orang-orang yang disadvantage, orang-orang miskin, orang-orang yang yatim piatu, orang-orang yang tertindas, termasuk orang-orang yang tubuhnya lemah, yang tua, dan mungkin juga pasti juga seperti Bapak Ibu yang memiliki keterbatasan. Allah peduli. Siapa yang ada di padang rumput malam itu? Gembala. Siapa gembala? Orang yang dianggap tidak fit, tidak layak untuk datang ke bait suci, karena mereka orang-orang yang setiap hari berurusan dengan mayat binatang, yang sering terlambat untuk datang ke bait Allah karena mereka harus cuci diri dulu, hilangkan bau sebelum datang ke bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang salah satu yang paling rendah di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Mereka, keluarganya, bisa jadi turun-temurun tetap menjadi gembala. Tidak ada hak mereka di pengadilan. Mereka adalah orang-orang terpinggirkan, sangat disadvantage. Tetapi kepada orang-orang yang seperti itulah surga datang. Malaikat tiba-tiba berdiri, lalu kemudian sinar kemuliaan Tuhan menyinari mereka, meliputi mereka. Orang-orang yang tidak ada artinya, Tuhan datang. Dengan siapa? Malaikat. Bukan hanya dengan malaikat, dengan siapa? Sejumlah besar bala tentara surga bernyanyi. Surga datang bagi orang-orang yang sangat tidak ada apa-apanya. Apakah mereka datang kepada istana raja, kepada Herodes, kepada para alim ulama? Tidak. Mereka tidak datang secara langsung seperti itu, tetapi kepada orang-orang yang tidak ada artinya di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah anugerah. Ini menunjukkan bahwa berita keselamatan itu adalah untuk kita semua. Untuk orang seperti saya yang sehat dan bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara. Untuk orang-orang seperti Anda yang lebih punya keterbatasan. Untuk orang-orang yang tua, yang hampir tak bisa bernapas lagi. Untuk orang-orang yang muda yang masih kuat. Berita itu adalah untuk setiap orang. Inilah alasan mengapa kita tidak perlu takut, tidak perlu malu. Allah memberi pesan kepada semua orang, siapapun itu. Dan tidak ada orang yang tidak layak mendapat pesan. Ya, yang pertama. Yang kedua, oleh karena mengapa kita tak perlu takut, malu, dan jangan tak bergerak? Karena juru selamat lahir justru dalam kerendahan. Kota Daud, kita tahu itu adalah Bethlehem. Tapi Bethlehem penduduknya cuma 500 orang. Kampung kecil, nggak ada arti apa-apa.
Tapi disitulah Yesus dilahirkan. Sebagai bukan anak raja, seorang bayi yang dibungkus dengan lampin di dalam palungan di sebuah tempat di rumah di bawah tanah, di bawah ruang utama, tempat binatang-binatang biasa ditaruh. Biarpun biasanya binatang sudah dibersihin dulu, dimandiin sebelum masuk, tetap baunya kan masih ada. Betul ya, ada bau binatang. Dan Yesus ditaruh di sana. Dan palungan tempat makan binatang. Meskipun udah pasti dibersihin, dicuci, tapi tetap saja satu jenis dengan binatang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak malu untuk datang ke tempat seperti itu. Raja yang mulia memilih datang, bukan di istana. Dia memilih datang di tempat yang paling rendah. Untuk apa? Untuk mengingatkan betapa kita yang sangat rendah karena dosa. Allah mau menghampiri. Allah mau bilang, mari saya mau datang buat kamu. Ini Allah kita. Allah yang tidak malu. Allah yang mengambil resiko untuk belajar berjalan, makan makanan bayi, untuk berlari-lari. Allah dalam Kristus yang mengambil resiko untuk dilukai, untuk dikasih mahkota duri, untuk dipecut, untuk disalibkan. Allah yang tidak takut. Allah yang bersedia mengirimkan anaknya untuk mati bagi orang berdosa. Juru selamat lahir bukan dalam kemegahan, tapi dalam kerendahan. Jadi setiap kita tidak perlu malu kalau kita menjadi orang-orang yang dipandang aneh, dilihatin anak-anak, mengapa dia ngomongnya kayak gitu? Mengapa dia tidak bisa mendengar dengan baik? Mengapa wajahnya demikian? Tidak perlu malu, sebab Tuhan tidak malu datang kepada Anda dan saya, orang berdosa. Hal yang ketiga, karena keselamatan diberikan sederhana oleh anugerah. Keselamatan bukanlah mobil, keselamatan bukanlah rumah, keselamatan bukanlah gedung yang indah. Keselamatan tak bisa diukur dengan hal-hal seperti itu. Keselamatan tak bisa dicari duit. Jadi ibu mengatakan, oh capek, dan seterusnya ya, untuk bekerja, pergi ke gereja dan seterusnya. Keselamatan tidak seperti itu. Keselamatan diberi oleh Tuhan, bukan anugerahnya. Kita nggak perlu mencari keselamatan, betul ya? Gembala tidak mencari Tuhan. Gembala tidak mencari malaikat. Tuhan mencari gembala. Tuhan mengirim utusan yang dahsyat itu untuk memberitahu kabar sukacita kepada gembala. Tidak ada manusia mencari Allah, gitu kata kitab Roma. Tetapi Allah datang mencari dan menyelamatkan yang berdosa. Itulah sebabnya kita tak perlu takut harus mengejar sesuatu bagi Tuhan. Tidak. Manusia yang berkenan kepadanya, Allah berikan keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sesuatu yang beda dengan dunia. Dunia mencari dan berusaha dengan sekuat tenaga memberikan status bagi kita
memberikan baju yang bagus, memberikan sepatu yang bagus, memberikan rumah dan mobil yang bagus, dan karena itu kita akan dipuji. Karena itu kita akan dihargai. Tetapi Tuhan tidak melihat itu, Dia tak membutuhkan itu dari kita. Dia memberikan bagi kita. Dia tidak mencari dari kita, Dia menyerahkan keselamatan oleh karena anugerahnya kepada manusia yang berkenan kepadanya. Jadi karena itu kita nggak perlu harus mengejar. Saya kok beda ya dengan orang lain. Karir saya kok terbatas ya. Saya nggak bisa seperti manajer atau bos itu. Karena takut. Itu dunia. Tapi Allah mencukupkan bagi kita untuk bekerja sebagaimana Tuhan berikan. Apakah para gembala jadi bos? Apakah para gembala jadi pemilik dan punya peternakan domba setelah malam itu ketemu Yesus? Tidak. Mereka tetap gembala. Tapi mereka menjadi gembala yang berbeda. Karena mereka melihat Yesus, Sang Juru Selamat. Dan apa yang diberikan oleh Allah benar adanya. Kita akan tetap begini? Bisa jadi. Bisa jadi kita bagus penghasilannya, karirnya. Bisa jadi juga tidak. Tetapi itu bukan yang terpenting. Karena yang terpenting adalah hati kita diubah oleh berita keyakinan Yesus adalah Allah datang ke dalam dunia bagi saya. Apakah saudara sudah mempunyai Yesus? Apakah Yesus sudah lahir di Natal ini bagi saudara? Hal yang terakhir, ya, keempat ya. Mengapa kita tidak perlu takut, malu, dan kemudian tak bergerak? Karena hasil keselamatan itu bersifat rohani. Hasil keselamatan bukan sesuatu yang bisa diukur. Bukan sesuatu yang kelihatan langsung. Kita bikin pohon Natal, wah besar. Nanti ada pohon Natal yang lebih besar lagi. Kita punya LED, bagus. Nanti kita bikin yang lebih besar dari sana ke sini. Itu sesuatu yang tangible, sesuatu yang kelihatan oleh mata. Tetapi hasil daripada keselamatan adalah di dalam damai sejahtera. Damai bahwa saya tidak lagi takut. Saya tidak lagi malu. Sebab saya punya Allah yang tidak malu untuk datang dan tinggal dalam diri saya yang berdosa. Dia menguduskan dan menyucikan saya. Dia mati bagi saya. Saya punya damai. Dunia bisa ngomong apa saja. Saya bisa menjadi orang apa saja di dunia. Tetapi kalau Tuhan di pihak saya, siapa yang dapat menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Damai sejahtera. Entah kita diledeki oleh orang, entah kita dihina oleh orang, entah kita terbatas kemampuannya untuk berkomunikasi, entah kita minoritas sebagai orang Kristen di Indonesia, kita semua damai. Karena kita tahu kita bisa hidup dan melakukan terbaik buat Tuhan. Kemuliaan bagi Allah. Sesuatu yang orang lain belum tentu bisa lihat. Tapi yang Tuhan lihat. Waktu kita belajar setia. Ketika hidup sangat susah. Ketika kita tidak mau untuk pindah agama. Sekalipun duit kita terbatas. Ketika kita tetap bertahan sama Tuhan. Sekalipun ternyata Tuhan tidak memberikan kepada kita jawaban doa seperti yang kita harapkan.
Pada waktu kita bertanya dan kita bilang, terima kasih Tuhan, aku bersyukur, aku memuji-muji Tuhan. Itulah kemuliaan yang bisa dimengerti manusia, yang belum tentu juga dimengerti manusia. Tapi itu adalah sesuatu yang sifatnya rohani di dalam. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Apapun, jangan diam. Kalau saudara dikaruniai tadi bisa bernyanyi ya seperti tadi di depan, itulah yang terbaik. Kalau saudara bisa seperti di belakang komputer menghasilkan ini, itulah yang terbaik. Kalau saudara bisa menari, dancing, itu sangat luar biasa. Dan it's bukan buat kita teriak, tapi buat Tuhan. Kenapa kita berani? Kenapa kita nggak takut? Karena ada damai sejahtera Tuhan. Karena kita tahu Tuhan is for us, Immanuel, is with us, Immanuel. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita malam Natal. Lebih lagi adalah Yesus bagi dosa kita. Jangan jadi hidup yang diam, takut, malu, nggak bisa bergerak. Hidup seperti bahkan lebih daripada orang-orang seperti saya yang biasa. Lebih karena kita tahu ada kuasa Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Terakhir, sebagai satu ringkasan, jangan takut, jangan malu, jangan tak bergerak. Karena Allah peduli kepada semua orang, terlebih lagi kepada yang memiliki keterbatasan. Juru selamat anak Allah lahir dalam kerendahan, tidak malu, tidak takut. Keselamatan diberikan oleh Allah sangat sederhana. Tidak perlu jampi-jampi atau formula-formula khusus, tidak perlu. Itu diberikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, dan hasilnya adalah damai dan kemuliaan bagi Allah. Jadi Natal ini, mari sekali lagi kita yakinkan bahwa my life, hidup saya berharga karena Tuhan datang buat saya dan memberi saya harga yang mahal, seharga anaknya yang mati di kayu salib. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa ya.